Halo teman-teman, selamat datang di channel Takhingga. Di video ini saya akan membahas metode Gauss-Jordan. Saya sudah ada soalnya, yaitu tentukan penyelesaian sistem persamaan linier berikut ini dengan metode Gauss-Jordan. Nah, sini metode ini ya, sistem persamaan liniernya ya. Sistem persamaan linier 3 variabel. 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 3. 3x dikurangi 2y ditambah z sama dengan 2. 4x ditambah y dikurangi z sama dengan 3. Oke teman-teman, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu merubah dari sistem persamaan linier ke bentuk matriks. Ya, ke bentuk matriks. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kita masukkan koefisiennya. Di sini 2. Kemudian kita geser negatif 1 ya. Kemudian kita geser lagi 1. Kemudian ada 3 di sini. Kemudian di sini ada negatif 2. Kemudian di sini ada 1. Kita geser ke bawah. Di sini ada 4. Di sini 1 ya teman-teman. Kemudian negatif 1. Nah, kita kalikan dengan variabelnya ya. Di sini ada variabel x, variabel y, dan variabel z. Nah, kita urutkan dari x, kemudian ke y, kemudian ke z. Nah, kita sama dengankan dengan konstantanya ya. Di sini ada 3, 2, dan 3. 3, 2, dan 3. Oke, sudah ya. Ini merupakan bentuk matriks dari sistem persamaan linier ini. Sekarang, kita bentuk matriks baru ya. Yang kita ambil dari matriks yang ini dengan matriks yang ini. Untuk matriks variabelnya kita abaikan dulu saja. Nah, berarti di sini kita 2, negatif 1, 1, kemudian 3 ya dari sini. Kemudian 3, negatif 2, 1, kemudian 2. Kemudian 4, 1, negatif 1, 3. Nah, ini merupakan yang sini itu matriks dari sini ya, dan yang ini merupakan matriks ini. Nah, ide dari metode Gauss-Jordan ini yaitu dengan menggunakan OBE ya, dengan menggunakan OBE dengan OBE itu singkatannya teman-teman, kepanjangannya operasi baris elementer ya. Dengan menggunakan OBE, bagaimana si matriks ini ya, si matriks yang ini kita ubah menjadi matriks identitas. Nah, matriks identitas ya, dilambangkan seperti ini, matriks identitas. Tapi yang dirubah itu merupakan elemen dari matriks ini aja ya. Nah, berarti kalau kita ini yang kita ubah untuk menjadi matriks elementer itu matriks identitas itu hanya yang di kotak merahin saja. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu dan ada sebagian belum tahu ya apa itu matriks identitas. Jadi saya akan tuliskan di sini untuk lebih memperjelas. Nah, matriks identitas ordo 3 ya. Berarti diagonal utamanya ini 1 semua. Kemudian di bawahnya 0, segitiga bawahnya, segitiga atasnya juga 0. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya si matriks yang ini, yang kita biruin ini ya, kita rubah
menjadi matriks identitas yang berordo 3. Nah, caranya adalah dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, itu konsep dari Gauss-Jordan ya. Nah, sekarang kita telah membahas konsepnya, sekarang kita implementasikan konsepnya. Kita tulis ulang. Di sini 2, negatif 1, 1. Kemudian 3, negatif 2, 1. 4, 1, negatif 1. Untuk yang tidak kita ubah menjadi baris identitas, matriks identitas, kita bedain saja ya, biar lebih mudah. 3, 2, dan 3. Oke. Langkah pertama yang perlu kita tempuh adalah merubah si 2 ini yang ada di baris ke-1 kolom ke-1 ini berubah menjadi 1. Ya, di sini ya, tuh, menjadi 1. Nah, kita gunakan operasi baris elementer. Caranya cukup mudah ya. Karena ini 2, berarti kita tinggal 1/2 R1. Nah, teman-teman, R itu singkatannya. R itu dari bahasa Inggris row, yang artinya baris, jadi teman-teman gak usah bingung. Teman-teman juga bisa tuliskan ini sebagai B ya, dalam bahasa Indonesia itu baris ya, gitu. Bebas, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, berarti kita operasikan baris ke-1 itu dikali dengan setengah semua ya. Berarti 2 dibagi 2, yaitu 1, sesuai yang kita tuju tadi, hasilnya 1 ya. Ini. Kemudian negatif 1 dikali setengah, negatif setengah. Negatif setengah. Kemudian 1 dikali ini, 1 dikali setengah, setengah ya. Kemudian 3 dikali setengah jadi 3/2. Oke, kita bedain ya, maaf. 3/2. Nah, untuk yang baris kedua dan baris ketiga, kita tinggal tulis ulang dulu. 3, negatif 2, 1, terus 4, 1, negatif 1. Sini kita tulis 2 dan 3. Nah, kemudian setelah itu kita punya ide lagi bagaimana caranya agar 3 ini berubah menjadi 0 ya, yang ini, dan 4 ini berubah menjadi 0. Nah, oke. Kita tulis, berarti sini saya akan tuliskan baris kedua. Nah, di sini kita lihat tandanya positif atau negatif. Ternyata di sini positif, maka kita tuliskan negatif. Dituliskan angkanya, yaitu 3. Kemudian baris ke-1. Nah, dengan cara yang sama kita tuliskan juga untuk yang ketiga. Baris ketiga, di sini positif atau negatif. Karena positif, kita tulis yang negatif. 4, tulis ulang angkanya. Kemudian R1. Nah, kita operasikan ya. Nah, berarti baris yang ke-1 kita tulis ulang saja, karena tidak dioperasikan. Negatif setengah, setengah, kemudian 3/2 ya. 3/2. Oke, sudah. Kita tutup. Nah, kita hitung yang ini. 3 ya. Kita tulis sini. Kita kasih warna biru. R2-nya 3.
dikurangin 3, R1-nya 1. Dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 3 jadi 0 ya. Maka di sini 0. Sesuai tujuan tadi. Kemudian di sini kita pindah ke kolom yang kedua. Kolom kedua di sini negatif 2 dikurangin 3 dikali negatif setengah ya. Negatif setengah. Kita hitung negatif 2 ditambah ya, karena ini negatif ketemu negatif jadi positif, 3 per 2. Kita samakan penyebutnya. 2, ini negatif 4 ditambah 3. Maka hasilnya negatif setengah. Nah, berarti kita tulis di sini negatif setengah. Kita geser ke yang ini. Yang kolom ketiga, 1 dikurangin 3 dikali setengah ya. Berarti 1 dikurangin 3 per 2, yaitu hasilnya 2 per 2 negatif setengah ya. Negatif setengah. Nah, kita tuliskan di sini negatif setengah. Kita hapus dulu karena nggak muat ya. Oke, sudah, kita lanjut perhitungannya. 2 dikurangin 3 dikali ini 3 per 2. 2 negatif 3 kali 3 9 per 2. Kita samakan penyebutnya. Di sini berarti 4 ya. 4 dikurangi 9 jadi negatif 5 per 2. Nah, kita tulis di sini negatif 5 per 2. Oke. Untuk baris kedua sudah selesai. Kita move ke baris yang ketiga. Oke. Di sini ada 4 ya. 4 dikurangi 4 dikali R1, 4 dikali 1 ya. 1, 4 dikurangi 4 jadi 0. Sesuai tujuan di awal, ininya 0. Kemudian kita hapus ininya. Kita geser ke kolom berikutnya, yaitu 1 ya. 1 dikurangin 4 dikali negatif setengah ya. Negatif setengah. Berarti 1 ditambah negatif ketemu negatif ya. Jadi positif. 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi sama dengan 3. Nah, kita tulis ini berarti 3. Kita hapus. Kita move ke kolom yang ketiga. Nah, ini negatif 1 dikurangi 4 dikali setengah. Nah, negatif 1 dikurangin 4 dibagi 2, 2 sama dengan berarti negatif 3. Berarti kita negatif 3. Kita hapus perhitungannya. Kita move ke kolom yang terakhir, yaitu 3 dikurangin 4 dikali 3 per 2 ya. 3 per 2. 3 dikurangin 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 3, 6. Jadi negatif 3. Nah, negatif 3. Berarti kita tulis di sini negatif 3. Sudah ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah idenya itu membuat yang negatif setengah ini menjadi 1 ya, menjadi 1. Nah, kita lihat di sini menjadi 1. Posisinya sama ya, tuh, menjadi 1. Oke. Caranya mudah ya, yaitu dengan kita kalikan negatif 2R2 ya, negatif 2R2. Maka kita hitung. Untuk baris pertama kita tulis ulang karena tidak ada rumus, tidak dikasih OBE ya. Oh, ini untuk hasil, untuk kita bedakan 3 per 2. Kemudian
baris yang ketiga. Baris yang ketiga yaitu 0, 3, negatif 3, dan negatif 3. Kemudian kita hitung yang ini. 0 dikali negatif 2, 0. Setengah, negatif setengah dikali negatif 2, jadi 1 ya. Sesuai tujuan yang tadi. Kemudian negatif setengah dikali negatif 2, 1. Negatif 5 per 2 dikali negatif 2, jadi positif 5 ya. Oke, sorry. Ini kita hapus. Kita tulis lagi pakai pensil warna merah. Nah, sudah. Kemudian setelah itu, idenya adalah bagaimana si ini kita buat menjadi 0 sesuai yang ini. Nah, di sini tuh 0 kan, posisinya sama ya dengan 3. Kita buat OBE-nya, yaitu di sini saya akan rumuskan R3 ya, baris ketiga dikurangin karena positif ya. Kemudian kita tulis ulang angkanya 3 dikali R2. Nah, seperti itu. Oke. Kita untuk baris pertama dan baris kedua kita tulis ulang saja, negatif 1, negatif setengah, setengah, terus 0, 1, 1, kemudian di sini ada 3/2 dan 5 ya. Kita tutup. Nah, di sini 0 ya. 0 dikurangin 3 dikali 0 ya tetap 0. Kemudian di sini ada 3 dikurangin 3 dikali 1. Dari sini satunya ya sama dengan 0 ya. 3 dikurang 3, 0 sesuai tujuan awal yang tadi. Kemudian negatif 3 dikurangin 3 dikali 1. Yaitu berarti negatif 3 dikurangin 3 yaitu negatif 6. Jadi kita negatif 6. Kemudian negatif 3 di sini, dari sini negatif 3 dikurangin 3 dikali 5 ya. 5 yaitu berarti negatif 3 dikurangi 15 jadi negatif 18. Nanti kita tulisnya negatif 18. Kita hapus perhitungannya. Oke, kita lanjut. Yaitu sekarang idenya adalah bagaimana caranya agar si negatif 6 ini kita rubah menjadi 1. Nah, di sini ya, kita tandain lagi 1. Oke. Caranya mudah ya. Tinggal kita kasih tanda negatif, terus 1/6 R kali baris ketiga. Oke, untuk baris pertama kita tulis ulang saja negatif setengah, negatif maaf. Ini harusnya bukan negatif ya. Coba kita tutur. Ini masa negatif, ini negatif, negatif. Oh, nah dari sini ya teman-teman. Ini kesalahan tulis ya. Teman-teman harus teliti ya. 1, 1, ini 1. Nah, karena kan dari awal nih, dari sini 1 tadi tiba-tiba jadi negatif. Nah, itu salah tulis ya. Nah, salah tulis. Oke, kita lanjut. Negatif setengah, kemudian 0, 1, 1, kemudian kita tulis 3/2, kemudian 5, kita lanjut 0, 0. Nah, kita kalikan 0 dikali negatif setengah, negatif 1/6 tetap 0. 0 dikali negatif 1/6 tetap 0. Negatif 6 ya, ini dikali 1
negatif 1/6. Ya, 1 ya jawabannya. Terus negatif 18 dikali negatif 1/6. Negatif ketemu negatif positif, jadi 18/6 yaitu 3. Kita pakai spidol warna merah, pulpen warna merah, 3. Oke. 3. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat si negatif 2 ini posisinya, negatif setengah maksudnya, itu menjadi 0 ya. Menjadi 0 ini, sesuai yang ini. Kemudian sudah, itu dulu ya. Kita hitung satu-satu. Berarti caranya mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kita buat R1. Ini tandanya negatif, kita positifkan, positif. Angkanya kita tulis ulang, setengah R2 ya. Setengah R2. Nah, berarti untuk baris kedua dan baris ketiganya kita tulis ulang saja. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ininya 5, ininya 3. Nah, kita hitung ya baris pertamanya. 1 ditambah setengah dikali 0 tetap 1 ya. Kemudian negatif setengah ditambah setengah dikali 1 ya, dari sini. Ya, tentunya sama dengan 0 sesuai tujuan awal yang tadi. Kemudian kita lihat lagi di sini ada setengah. Setengah ditambah setengah dikali 1 ya. Maka setengah ditambah setengah jadi 1. Di sini 1. Oke. Di sini 1. Kemudian 3/2 ya. 3/2 ditambah setengah dikali 5 ya. Berarti 3/2 ditambah 5/2. Jadi 8/2. 8/2 itu nilainya 4. Ya. 8/2 nilai 4, maka di sini 4. Nah, kita hapus yang ininya. Setelah itu, ini step terakhir ya. Step terakhir bagaimana caranya agar si 1 ini kita buat menjadi 0 dan si 1 ini kita buat menjadi 0. Nah, kita lihat di sini yang atas. Nah, tinggal 2 ini kan ya yang belum kita tandain dan kita tandain. Nah, ini berarti kita bisa pastikan bahwa ini merupakan step terakhir ya. Step terakhir. Nah, kita ini mudah ya caranya, yaitu baris kedua dikurangin baris ketiga, kemudian baris ke-1 dikurangin baris ke-3. Berarti baris ketiganya kita tulis ulang 0, 0, 1 dan 3 ya. Nah, untuk baris pertamanya kita hitung 1 dikurangin 0 ya tetap 1, 0 dikurangi 0 ya tetap 0, kemudian 1 dikurangin 1 ya 0, 4 dikurangin 3 jadi 1. Nah, kita tulisnya pakai yang merah, 1 ya. Kita lanjut, 0 yang baris kedua, 0 dikurangi 0 ya tetap 0, 1 dikurangi 0 ya tetap 1, 1 dikurangi 1 ya 0, 5 dikurangi 3 ya nilainya 2. Nah, berarti kita bisa tentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya, yaitu X-nya sebesar ini ya. X-nya ini sebesar 1. Oke, sebesar 1. Kemudian Y-nya
sebesar ini ya, Y-nya 2, dan Z-nya sebesar dari sini 3 ya, berarti 3. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Mudah sekali ya, tinggal kita teliti saja dalam perhitungannya, karena terkadang kita ada kesalahan perhitungan dan itu membuat sedikit tricky ya, membuat sedikit kesalahan-kesalahan itu, maka di akhirnya itu akan salah ya, akan tidak menemukan jawaban gitu. Nah, seperti itu pun. Kalaupun menemukan jawaban ketika melakukan perhitungan ada kesalahan, tentunya jawabannya akan salah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Mari dukung terus channel Tak Hingga dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.